Karyawan yang bermasalah itu yang kayak gimana? Karyawan yang bermasalah kalau memiliki 3 karakter ini atau 3 sifat ini: blaming, abusive, defensive. Mereka membutuhkan treatment, mereka membutuhkan pengendalian ekstra. Apa sifat-sifat yang Anda bisa lihat ada tanda-tanda karyawan akan bermasalah? Ciri-ciri yang pertama tersebut adalah mudah mengeluh. Biasanya kalau dikasih tugas, bukan mereka menyambut tugas itu, tapi bisa langsung menyampaikan mengapa tugas itu tidak baik atau mengapa tugas itu tidak cocok mereka kerjakan. Yang kedua adalah mereka selalu menyampaikan sisi sulitnya, bukan sisi mudahnya. Ya, contohnya begini. Oke, kita tahun depan akan mengejar target tertentu. Misalnya kita akan membuat branding yang lebih efektif. Oke. Biasanya mereka langsung menyampaikan, wah Pak, itu sulit Pak. Sulitnya kenapa? Karena begini, karena begitu, karena begini, karena begitu. Jadi menyampaikan sulitnya. Lalu yang ketiga, mereka pinter ngomong, nggak pinter action. Pinter bicara, tapi nggak pinter bertindak. So, yang keempat adalah mereka berusaha untuk memberikan kesan bahwa mereka adalah pahlawan. Misalnya contoh, omsetnya tembus target, ya. Mereka yang akan mengajukan duluan. Wah Pak, itu gara-gara ide saya tuh Pak. Apa ciri-ciri karyawan yang membela Anda? Oke? Ciri-ciri karyawan yang membela Anda, meskipun mereka tenang-tenang, diam-diam, tidak suka cari alasan, ya. Apa ciri-ciri karyawan yang punya kemampuan untuk membela Anda? Ciri yang pertama, mereka tidak hitung-hitungan. Nggak hitung-hitungan artinya apa? Kalau misalnya ada masalah, mereka akan menjalankan atau menyelesaikan tanpa menghitung waktu, tanpa menghitung uang. Kadang-kadang mereka pakai uang mereka sendiri, mereka talangin, mereka nggak terlalu perhitungan, ya. Yang kedua, mereka juga suka berinisiatif. Inisiatif itu sederhana. Inisiatif itu bisa jadi melakukan sesuatu lebih dari yang diminta. Ya, melakukan sesuatu lebih dari yang diminta. Tapi inisiatif juga bisa menunjukkan itikat ingin menolong. Oke? Nah, yang ketiga, mereka menunjukkan passion. Menunjukkan passion, senang belajar, senang menemukan hal baru. Mereka selalu terbuka kalau diajarkan, senang mengikuti seminar, senang ikut training. Ini akan membuat mereka tahu bahwa oh ya, kalau saya berkembang berarti perusahaan juga ikut berkembang. Dan yang paling penting ketika kita melihat tim adalah apakah mereka tuntas kalau bekerja. Kalau mereka menuntaskan pekerjaan, ini adalah ciri-ciri karyawan yang harus dipertahankan. So, pertanyaan pertama adalah apa 3 hal yang membuat karyawan menjadi lebih militan, lebih setia, lebih agresif, lebih mendukung Anda? Ingat kata KPI. K-nya itu knowledge. Ada karyawan yang knowledge-nya bagus, pinter. Biasanya orang yang cerdas, orang yang pinter, kerjanya juga lebih smart, oke ya, lebih efektif. Tapi knowledge harus disupport oleh passion. Apa itu passion? Passion adalah hasrat untuk menuntaskan suatu pekerjaan atau mengerjakan sesuatu tanpa berpikir waktu, tanpa berpikir uang. Mereka bisa mengerjakan dengan sepenuh hati tanpa memikirkan, wah nih udah malam nih, udah sore nih, saya mau pulang gitu ya. Tapi yang ketiga namanya intention. Intention itu niat. Niat, passion, dan knowledge. Berapa banyak dari orang yang tadi bermasalah, mudah mengeluh, ya, senangnya jadi pahlawan, kemudian defensif, sukanya bela diri, yang juga yang sebetulnya memiliki kelemahan di 3 hal ini. Satu bisa jadi
ada orang yang punya knowledge, punya pengetahuan, tapi nggak punya passion. Kalau orang punya knowledge nggak punya passion, kecerdasannya sia-sia. Ada orang punya passion, punya knowledge, punya semangat, punya pengetahuan, tapi nggak punya niat. Punya semangat, punya pengetahuan, tapi nggak niat dalam bekerja. Mereka akan menjadi pengganggu. Nah, ada orang yang punya niat, punya semangat, tapi nggak punya pengetahuan. Mereka juga akan menjadi problem. So, kalau Anda ingin mendevelop atau membangun tim yang efektif, yang militan, jangan hanya fokus pada motivasi, tapi fokus ketiga-tiganya.